raja-raja besar yang kita sering lihat Ramses apa gitu, Tutankhamun gitu, itu tulisannya rapi dan selalu simetris kiri kanan, hurufnya yang satu ngadep kiri, satu ngadep kanan, tapi rata rapi gitu, terus gambar rajanya juga bagus. Nah itu menunjukkan dia yang dimakamkan itu raja besar. Tapi kalau kayak pencatat keuangan kota gitu, itu juga ada prasastinya gitu. Tapi tulisannya tuh sama gua short course nulis kurang lebih sama lah. Gitu. Orangnya short course juga soalnya. Saya Irfan Kartawirya. Saya Harnas. Dan ini adalah Random Jumat. Halo. Selamat hari Jumat. Iya, kita masih di tempat yang sama dan masih ngobrol-ngobrol secara random. Kita akan ngobrolin saya sedang bahasa manusia. Saya Harnas. Saya Irfan Kartawirya. Dan Random Jumat tampil di setiap hari Jumat sore kira-kira biasanya uploadnya. Ya, terima kasih untuk Meru yang memastikan bahwa kita selalu tayang on time. Selalu tayang on time, dan terima kasih juga buat teman-teman yang nonton. Iya. Ada yang kemarin komentar, saya nonton ini selalu sama almarhum mama saya dulu gitu ya. Top ya. Kita seneng ada yang nonton gitu ya. Kita juga kita seneng sekaligus heran ada yang nonton. Bukan karena ini adalah obrolan yang bisa ditonton oleh orang dengan rentang usia yang jauh ya, yang muda dan yang tua bersamaan gitu. Kita cukup heran ada yang nonton. Cukup heran ada yang nonton. Cuma lah, tolong dibuktikan dengan lebih banyak yang subscribe supaya kita tahu ini yang nonton banyak kok gitu. Oke, kalau gitu kita akan pakai random word generator lagi. Waduh, ini temanya. Selalu deg-degan kalau pakai random word generator karena benar-benar teman-teman Random Jumat itu kita menggunakan random word generator dan kita nggak tahu apa yang mau diomongin sampai sekarang. Sampai sekarang. Apa itu? Waduh, temanya agak dark nih teman-teman. Tapi apa itu? Temanya adalah funeral. Pemakaman. Funeral, pemakaman. Temanya kan gitu kan. Nah, makanya ini karena random, kita selalu, kalau kalian perhatiin, selalu begitu Harnas nampilin teks gitu ya dari random word generator, kita akan ngobrol ngalur ngidul nggak jelas gini kan? Sambil mikir mau ngomong apa. Kebaca nanti kalian bisa lihat gitu. Coba aja lihat episode-episode sebelumnya. Sambil mikir. Gue kemarin lihat ini liputan di TV tentang upacara pemakaman suku Dayak di gua lupa nama Dayak apa gitu ya di Kalimantan itu. Tapi itu gua baru ngelihat prosesi sepanjang dan menurut gua sih agak magical ya, maksud gua hebat sekali gitu itu. Jadi orang tuh udah dimakamin lama gitu, baru ada upacaranya karena Dayak. Oh, Dayak begitu juga? Ngumpulin keluarga, ngumpulin segala macam gitu ya, ngumpulin duit juga. Karena banyak persembahan-persembahan gitu, ada kerbau, ada sapi, ada babi, ayam segala macam gitu. Nah itu prosesinya tuh sedesa berhari-hari gitu, terus panjang gitu. Lu melihat itu acaranya panjang, terus liputannya itu juga detail dan panjang gitu sih, semua prosesinya itu menurut gua tuh ajaib sekali gitu. Jadi orang udah dimakamin, ada yang udah 5 tahun gitu, ada yang lebih lama di ini lagi tulang-tulangnya gitu dikumpulin lagi, dibungkus lagi gitu, terus ditaruh dibungkus gitulah. Habis itu diupacarain tuh yang di tengah-tengah desa itu binatang-binatangnya dikumpulin gitu, terus semua orang ada yang nari, ada yang segala macam gitu, sampai akhirnya puncaknya si tulang-tulang itu dimasukin ke kayak lumbung gitu, bangunan kecil kayak lumbung gitu, dan itu tuh semua keluarga itu di situ ditaruhnya gitu, karena kan udah tinggal kerangkanya ya, jadi bisa dimasukin itu, disusun di situ. Ada patung-patungnya juga. Puncaknya itu adalah ngebuka si lumbung itu. Jadi lumbung itu
Kalau udah itu ditutup kan, dipasak gitu. Nah itu terus didoain gitu, terus dibuka baru dia masuk. Itu bukan Sumba, bukan Dayak. Oh, menarik ya. Tapi gue suka ada satu pemikiran ya, artinya kan ya termasuk Bali itu masih termasuk budaya itu gitu ya. Terus Dayak, Sumba gitu kan, NTT terutama tuh masih kenceng, Toraja. Kenapa sih ada budaya bahwa pemakaman itu harus mewah dan mahal gitu loh. Jadi orang tuh spending banyak sekali untuk pemakaman lebih daripada dia menikah. Buat gue tuh nggak masuk akal karena ya kan orangnya udah nggak ada gitu ya. Ngapain lu? Maksudnya apa namanya? Kenapa? Terus orangnya kan kalau ditanya kenapa ya ini kan martabat keluarga gini-gini. Nah martabatnya kenapa dinilai dari pemakaman gitu? Ya kan? Iya. Gue suka nggak masuk akal. Buat gue dari dulu gue suka mikir kenapa ada budaya seperti ini, tapi karena itu bertahan ratusan tahun kan pasti ada alasannya. Sampai gua Van, ada ini diskusi di NPR ya tentang tax, tentang pajak gitu ya. Setiap orang tuh harusnya dipajak berapa sih untuk supaya pemerataan, jadi nggak yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Terus ada satu orang kaya yang diwawancara, dia bilang harusnya pajak yang paling besar adalah inheritance tax katanya. Warisan. Iya, karena gini dia bilang, gua misalnya, gua kaya nih dia bilang ya, tapi itu kan kerja gua, I earn it karena gua yang kerja, tapi gua nggak mau anak gua lahir kaya dia bilang. Jadi waktu gua nggak ada, kasihlah semua sama negara, biar anak gua berjuang sendiri, sebab kalau gua kasih duit itu ke anak gua dia bakal hancur juga. And this is what happened dia bilang, inheritance tax dia tuh kurang, jadi yang kaya makin kaya dan hancur gitu kan, despot gitu ya, dan akhirnya itu. Jadi dia bilang itu titiknya. Nah, lu bayangin kalau lu keluarga kaya, itu kan semacam inheritance tax gitu. Ya kan? Lu menghabiskan sebagian besar kekayaan lu untuk lu. Dan untuk lu pas meninggal. Pas meninggal, berarti kan uangnya akan mengalir ke orang-orang kan, bukan nggak dipegang di dia terus gitu loh. Di situ, yang jual kambing, yang jual sapi, yang jual ini, yang jual itu, yang jelas dia ketika orangnya sudah nggak ada, berarti kan nggak akan menghasilkan yang baru nih. Si keluarganya itu diuji gitu. Yuk semua, jadi semacam inheritance tax aja bener kan? Jadi nggak semua diturunin ke anaknya, tapi diturunin juga mengalir ke desanya. Sehingga sistem itu bertahan untuk pemerataan itu loh, supaya jangan sampai ada yang terlalu kaya, gue pikir ya mungkin juga ya gitu ya. Sebab itu kan luar biasa itunya. Iya, puluh juta itu. Iya, luar biasa. Kalau masalah yang kemarin itu dia bilang, untuk desanya aja, itu dibilang desanya saja itu habis 72 juta. Desanya saja. Belum nanti katanya ada berapa keluarga gitu, masing-masing keluarga itu ada lagi menghabiskan berapa gitu buat ininya. Ya kita bicara angka 150 lah total gitu per keluarga. Iya, untuk desa itu loh ya, itu uang besar sekali loh. Dengan penghasilan rata-rata sebulan mungkin cuma 1-2 juta gitu ya. Iya, mungkin juga ya kayak gitu ya. Dengan bungkus budaya yang sebenarnya kayak kalau dibilang kayak ini kan mengantarkan ke perjalanan ke alam berikutnya gitu. Jadi bekalnya harus banyak dan lain-lain gitu. Tapi ya masuk akal juga sih kalau spending besar itu ada tujuan lain gitu. Iya, betul. Karena kan ada juga kan yang simbolis ya, artinya spendingnya nggak segede itu gitu. Jadi maksudnya ngebekelin tapi kan spendingnya nggak sebesar itu. Kayak misalnya kalau yang kita ada Yunani kuno itu yang ditaruh koin drachma di matanya. Oh iya itu. Dengan kalau ditanya itu buat apa, ceritanya kan itu untuk bayar tukang perahu di alam sana. Jadi katanya roh-rohnya itu nanti akan berkumpul terus akan melewati sebuah sea of broken dreams katanya gitu. Jadi semua mimpi-mimpi yang tidak jadi kenyataan ada di situ gitu ya. Untuk nyebrang itu dia harus bayar pakai koin gitu. Jadi dibekelin lah koin gitu. Dan itu kan ya koin gitu, cuma mungkin waktu itu nilainya besar. Tapi kayaknya mah nggak kebeli kambing dah gitu. Iya, betul. Nggak cukup untuk beli kambing, beli sapi gitu, nggak cukup kayaknya. Cuma cukup buat ya mungkin besar nilainya karena koinnya mungkin emas atau perak gitu ya.
tapi tidak sebesar dan semewah yang kita lihat di Indonesia. Iya. Dan itu juga kan poinnya cuma 2 karena one way kan, kita nggak mengharapkan dia bayar buat balik. Iya. Nggak mengharapkan bayar buat balik ya, betul. Tapi ya memang macam-macam ya budaya pemakaman di Indonesia itu ya. Di Bali kan ngaben tuh. Mungkin beberapa bulan yang lalu lah ada beberapa, kalau dia pendeta atau apa gitu kan, waktu wafat, raja kemarin, Raja Pemecutan kalau nggak salah, Denpasar itu mengadakan upacara ngaben itu kan wah besar sekali gitu ya. Iring-iringannya besar. Gue sendiri belum pernah ngelihat langsung sih prosesi itu gitu ya. Tapi pasti akan menarik. Yang gue lihat menarik itu Sumba itu juga menarik karena jenazahnya ditaruh di dalam kotak batu sarkofagus, jadi masih apa ya, megalitikum ya, itu maksudnya diukir-ukir dari batu gitu, terus jenazahnya taruh di situ ditutup pakai batu yang berat gitu. Dan Sumba itu masih punya budaya yang kalau rajanya mati itu si pegawai-pegawainya itu ikut mati juga gitu. Jadi orang percaya waktu itu kalau rajanya mati itu pegawainya atau budaknya atau apanya gitu ya, pegawainya itu bisa kena penyakit atau apa, jadi ikutan mati kayak di Mesir gitu loh. Ikutan mati juga gitu ya. Itu masih ada anggapan-anggapan seperti itu tuh kalau di Sumba. Itu menarik kalau ya menarik buat ditonton ya. Tapi kalau kita di situ mah nggak aneh juga gitu ya. Tapi ya menarik lah gitu. Menarik lah. Lu tadi nyebut Mesir ya, kan piramid itu kan sebenarnya makam ya. Ya, gue pernah selama pandemi kemarin kan salah satu yang gue lakukan, gue belajar baca hieroglif Mesir kuno. Ya jangan ditanya kenapa lah ya. Tiba-tiba gue belajar baca itu, ikut short course membaca hieroglif Mesir kuno gitu ya. Sekarang udah lupa sekarang cara bacanya gimana. Tapi hieroglif itu kan banyaknya di makam kan, di dalam piramid, di ini itu. Dan itu untuk menceritakan kehidupan si orang itu, orang yang dimakamkan itu. Jadi ada 2 tuh. Satu, kita bisa lihat dari seberapa besar atau seberapa tinggi pangkatnya orang yang dimakamkan itu dari tipe hieroglifnya. Kalau tulisannya jelek itu gambarnya, itu berarti pangkatnya nggak terlalu tinggi karena dia keluarganya tidak cukup untuk bayar juru tulis yang bagus. Karena yang bisa nulis itu tidak semua orang, jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa nulis. Dan yang antara yang bisa nulis itu juga kan beda-beda skillnya. Kalau yang raja-raja besar yang kita sering lihat, Ramses apa gitu, Tutankhamun gitu, itu tulisannya rapi dan selalu simetris kiri kanan, hurufnya yang satu ngadep kiri, satu ngadep kanan, tapi rata rapi gitu. Terus gambar rajanya juga bagus ya. Nah itu menunjukkan dia yang dimakamkan itu raja besar. Tapi kalau kayak pencatat keuangan kota gitu, itu juga ada prasastinya gitu. Tapi tulisannya tuh sama gua short course nulis kurang lebih sama lah gitu. Orangnya short course juga soalnya. Mungkin bukan dokter gitu ya. Dia juga nontonnya di YouTube Mesir gitu. Ini kayaknya gambar burung hantunya agak miring. Gambar gambar singanya itu kayaknya kakinya panjang sebelah gitu. Itu dia menunjukkan itu juga. Terus gue tanya kan sama instruktur, itu pertanyaan besar kita kan ya, kenapa kok repot-repot gitu ya membuat piramid gitu. Karena menurut mereka dulu, menurut Mesir kuno, mungkin kalau teman-teman yang belajar beneran tentang antropologi atau sejarah Mesir kuno bisa ngelurusin ya, tapi dia bilang salah satu poinnya adalah kalau dia meninggal itu dia kan akan melanjutkan perjalanan sebagai dewa, jadi badan itu harus awet, harus utuh, jasadnya itu harus utuh. Dan sebenarnya ada cara yang lebih mudah untuk dilakukan di Mesir waktu itu untuk mengawetkan jenazah itu, yaitu ditimbun pasir. Karena kan dia panas, kering kan, si jenazah itu utuh dengan ditimbun pasir itu. Nah cuma kan raja kan bilangnya, ya masa gue ditimbun pasir gitu kan.
akhirnya dia memikirkan sebuah makam yang besar, yang megah, mewah gitu. Nah, masalahnya kalau lu taruh jenazah di dalam sarkofagus, di dalam piramid, itu pasti decay, pasti membusuk. Karena dia tidak, panasnya beda sama di luar, karena kan kering gitu. Kalau di dalam, makanya kemudian harus dimumikan. Jadi diawetkan dengan cara lain. Jadi sebenarnya dimumikan itu karena mau ditaruh di dalam piramid. Kalau ditaruh di pasir aja pas sebenarnya awet dan nggak perlu diapa-apain gitu. Jadi orang meninggal dibungkus, taruh di pasir, gurun pasir Mesir ya. Jadi kita ngomongnya itu ditimbun aja gitu 10 tahun dibuka masih begitu dan kering gitu. Cuma raja-rajanya nggak mau gitu. Jadi dia bikin makam besar, akibatnya dia harus dimumikan. Kalau dimumikan itu kan kayak diotopsi ya, semua organnya dikeluarin, terus dimasukin ke guci-guci yang jantungnya guci gambar kucing gitu, paru-parunya guci gambar burung hantu gitu segala macam lah gitu ya, gue nggak hafal tuh persis. Baru dikasih obat-obatan, dikasih herbal, dibungkus lagi, dikasih herbal lagi, dibungkus lagi gitu. Harus sampai masuk sarkofagus, dicetak gitu. Dan itu menggunakan salah satu bahan dari Indonesia tuh. Kalau nggak salah gue baca di Twitter ya, kapur barus. Jadi dari zaman itu berapa ribu tahun sebelum Masehi dari itu, barus. Dari produk Indonesia itu dipakai di Mesir sebagai salah satu alat untuk mempreserve mumi itu. Ya, katanya. Nggak tahu gue juga. Tapi di Indonesia sendiri ya, sebenarnya ada makanan yang berkaitan dengan pemakaman gitu ya, dengan tradisinya ya. Misalnya orang Cina Benteng itu nasi uduk. Dia nggak boleh makanan lain selain nasi uduk. Biasanya nasi uduk. Kalau melayat, jadi kalau melayat kan ya keluarga yang berduka itu kan menyediakan makanan buat yang datang tuh. Itu biasanya nasi uduk, dia bilang. Nasi uduk, biasanya nggak boleh capcay gitu, nggak bisa, harus nasi uduk. Kalau di Jawa Tengah itu, kalau di Pekalongan tuh antara bubur itu untuk orang untuk melayat, sama lontong cap gome. Lontong cap gome iya, karena cap gome itu bukan makanan Imlek. Kalau makanan Imlek nggak boleh. Jadi karena itu perayaan berbahagia lah istilahnya gitu. Terus udah gitu, kalau di Jakarta, kalau untuk kalau budaya Tionghoa ya, kalau Jakarta gua rasa roti Henis. Salah satu roti wajib. Tapi ya bagus untuk brand. Tapi ya kenyataannya kalau kita ke rumah duka rata-rata ada roti Henis gitu. Iya, dan sampai gue bingung kalau ada kemarin yang nanya kalau roti Henis kalau nggak ada orang meninggal beli di mana sih gitu. Gue juga nggak tahu ya, biasanya dapetnya waktu ada yang meninggal gitu. Itu kayak ini ya, kayak Jeko untuk yang mau resign. Ya betul, Jeko untuk yang mau resign gitu. Iya, jadi kalau ke rumah duka tuh gue baru tahu ya, gue beberapa kali gitu. Tapi baru mungkin ya sebelum pandemi lah gitu, gue ke rumah duka salah satu teman orang tuanya meninggal. Nah biasanya kan gue sendiri datang gitu, terus salaman, ngobrol-ngobrol, habis itu gue pulang isiin gitu. Nah baru itu gue datangnya ramean sama salah satu senior lah gitu ya, orang Tionghoa juga dan senior gitu. Itu gue tadi mau gitu juga kan, ketemu. Nah, terus kita ngomong salaman, terus lihat jenazahnya, terus mendoakan, terus udah pulang gitu ya. Tadinya kan biasanya gitu, ditahan, duduk dulu. Kenapa Pak? Duduk dulu aja. Ya habis ketemu ini duduk dulu. Nah di meja itu kan biasanya suka ada kacang. Iya kacang, kacang. Ada kacang gitu. Dia bilang itu kacangnya dimakan. Kenapa? Dimakan, nanti saya ceritain di jalan pulang. Pokoknya kacang, jeruk, buah-buahan dan kue-kue lah ya, roti Henis. Kacang, dia bilang makan kacang. Oh gitu. Ya udah, terus gue nurut aja kan gitu. Ya duduk dulu gitu, makan kacang gitu ya, minum aqua gelas gitu kan. Udah. Dia udah boleh pulang. Udah.
sekarang mari kita pulang, kita pamit, kita pulang. Di jalan dibilangin katanya. Jadi ada kepercayaan bahwa kacang itu kan bentuknya seperti uang emas itu, uang Cina itu. Jadi kalau kita makan kacang itu kita kayak memberi berkah buat si almarhum itu dengan kekayaan di alam sana gitu. Oh gitu. Nanti katanya ada apa? Kalau yang masih melakukan ya, nanti sebelum jenazahnya dibawa keluar di kremasi itu apa mecah semangka atau iya. Gue diceritain gitu. Segitu nggak taunya gue ya sama budaya-budaya kayak gitu. Dan teman-teman datang ke rumah duka tuh yang ketemu sama teman yang kita kenalnya itu kan balik juga turut berkasih ini ngobrol terus udah pamit gitu kan, nggak pernah merhatiin prosesinya gitu. Ternyata tuh kayak gitu tuh. Jadi gue bilang ini bagus juga untuk dikasih tahu ya, kita kan respecting keluarga gitu ya. Iya, betul. Maksud gue makan kacang kan tidak ada halangan apapun gitu buat siapapun makan kacang. Iya, Kecuali lu alergi kacang. Alergi kacang nggak masih ada roti Henis. Jadi ternyata begitu kalau keluar duka terus ada makanan ada kacang itu makan dulu. Iya, dan itu memang beda-beda ya. Temen gue pernah datang ke acara kedukaan yang keluarga teman gue yang orang Batak. Gue pikir kan gitu. Kristen kan, mungkin mirip lah gitu ya. Tapi ternyata beda jauh kan. Jadi pertama jenazahnya itu ditaruh ya, bukan di dalam peti gitu, ditaruh di atas meja gitu loh, bukan meja ya kayak kasur gitu ya, ditaruh di situ dan ditutupin pakai ulos biru yang dulu gua rencana mau beli itu ya, ditutupin pakai, dan memang dari yang datang gak ada yang pakai ulos biru lagi, jadi cuma terus setiap orang yang datang itu ngomong. Jadi itu yang jadi ada mic untuk tamu datang satu keluarga, terus kepala keluarganya ngomong, saya Nana Nono, udah bahasa Batak gue juga nggak ngerti kan, terus ada satu keluarga lagi ngomong lagi, gue pikir pantes orang Bataknya pinter ngomong ya, karena dalam acara adatnya selalu disuruh ngomong gitu loh. Kalau keluarga Tiongkok mah cukup masukin aja kan. Itu kalau kata nggak ada yang ngomong deh, masuk aja gitu. Teman dosen yang orang Batak dia bilang itu biasanya kalau lagi acara keluarga, bukan pemakaman ya, acara keluarga gitu biasanya memang suka disuruh gantian ngomong gitu. Iya. Terus nanti biasanya ngomong gitu kalau teman dosen itu kan dia dokter ini sih. Pasti nanti ada pamannya atau apa tuh yang ngomongnya, kami ini orang kampung lah, tak pandai bicara, biar yang dokter-dokter dari Jakarta ini yang bicara, kami ini hanya sedikit saja, sejam dia ngomong. Makanya itu kita duduk itu mau ngedengerin orang ngomong itu bisa 1 jam, satu keluarga gitu kan. Yang datang 10 ya 10 jam gitu. Yang bilang kami ini tak pandai bicara, itu 1 jam. Emang budayanya keren. Van, kalau di dalam tradisi Muslim ya, buku Yasin itu buat orang meninggal atau gimana? Enggak, itu jadi tergantung yang macam-macam. Kalau untuk Muslim itu kan ada yang punya kebiasaan tradisi lah sebetulnya untuk tahlilan. Nah, tahlilan itu doa, pengajian gitu, berdoa. Itu ada yang macam-macam. Kalau Jawa sih di Jawa maksudnya itu 3 hari, 7 hari, 40 hari sampai nanti 1000 hari 3 tahun. Nah, biasanya di yang 7 hari itu atau yang di 40 hari itu pada saat kita pengajian itu kita itu baca surat Yasin. Jadi di Quran itu ada satu surat yang namanya surat Yasin, itu yang dibacakan pas pengajiannya gitu, spesifik gitu. Selain doa-doa yang lain itu membacakan surat Yasin. Nah, karena yang dibacakan itu hanya surat Yasin saja, akhirnya surat itu dikutip, dibikinlah satu buku khusus, buku kecil. Itu isinya surat Yasin dan doa-doa untuk orang meninggal lah biasanya gitu. Terus dibagiin ke semua? Nah, biasanya kan orang nggak hafal ya, kecuali kalau ustadznya atau yang memang udah sering kayak nyokap gue sih hafal gitu kan, sering kan datang gitu. Kalau gue paling hafal beberapa ayat pertama habis gitu mesti open book. Nah itu kalau bawa Quran penuh kan ya repot lah gitu ya. Jadi biasanya sama tuan rumah itu disediakan buku Yasin itu. Nah, itu biasanya karena peringatan 40 hari gitu kan.
biasanya dicetak dan khusus, terus ya dibawa pulang sama yang ngaji itu. Jadi habis ngaji dia udah dikantongin bawa pulang. Oh gitu. Makanya terus ada foto almarhum gitu, terus ada tanggal lahir gitu. Oke. Sebab gue pernah Google buku apa yang dicetak tertinggi di Indonesia, oplahnya buku Yasin. Gue pikir ini buku apa, buku Yasin. Kok gue belum pernah baca gitu. Ternyata karena kalau di Google percetakan semua Yasin gitu. Itu percetakannya banyak. Iya makanya banyak banget. Oplahnya cukup banyak. Oh dibagiin. Oh ya pantasnya jadinya banyak ya. Biasanya nyetak berapa 20 30. Karena biasanya nanti pulangnya itu kita bawa istilahnya itu berkat, kotak berkat gitu, nasi dus. Biasanya itu nasi dus gitu. Karena kalau di beberapa tradisi Islam gitu ya, itu ada yang bukan melarang lah ya, tapi tidak menganjurkan untuk makan di tempat orang meninggal, di keluarga yang ada orang meninggal. Tujuannya sih sebetulnya tujuannya sederhana, supaya tidak merepotkan tuan rumah. Mereka kan lagi berdoa, lagi berduka, ya jangan lagi direpotin dia makan buat kita tamu-tamu gitu. Nah tapi namanya orang Indonesia hajatan, ya tahlilan, apalagi udah 40 hari, udah mungkin dukanya juga dan kerepotannya udah ini, ya jadiin makanan. Cuman karena ada yang nggak mau makan di tempat, biasanya dibawa pulang, didusin. Nah, biasanya buku Yasin itu sekalian dus, makanan gitu, kue, nasi juga kadang-kadang gitu. Sama buku Yasinnya boleh dibawa pulang. Gitu. Oh gitu. Oke. Jadi lu bisa lihat di rumah-rumah itu biasanya ada koleksi buku Yasin. Ini tetangga yang iya. Ada katalog, katalog warga. Di rumah gue di Bandung itu ada banyak ya. Pantesan besar oplahnya. Aduh, oke. Karena pasti dibawa pulang tuh sama ini. Kadang-kadang kalau nyokap gue kalau udah ininya terus kalau udah hafal gitu, biasanya suka nggak dibawa pulang, ditinggal di tempat itu yang dibawa ya nasi kotaknya dibawa pulang gitu. Jadi gitu. Tapi itu biasanya untuk yang bertradisi itu yang ada 3 hari, 7 hari, 40 hari. Biasanya di 40 hari karena 7 hari terlalu dekat kan. Untuk order cetaknya belum keburu tuh. Gitu. Jadi di sini di 40 hari itu. Karena 40 hari itu kalau tradisi Jawa kan katanya 7 hari atau 40 hari gitu. 40 hari itu katanya almarhum itu masih mengawasi keluarganya. Iya. Yang 40 hari itu say goodbye gitu. Jadi di 40 hari itu dia benar-benar sudah melanjutkan perjalanan gitu. Nanti 1000 hari itu 3 tahun lebih ya, 3 tahun lebih sedikit. Itu adalah prosesi dan itu prosesi terakhir lah gitu. Nah, setelah itu ya ini yang ziarah biasa gitu tiap lebaran. Ya kalau Jawa banyak yang gitu, Sunda beberapa ada yang gitu. Di keluarga gue juga ada yang melakukan, ada yang tidak gitu. Keluarga gue sendiri enggak gitu. Jadi waktu gue almarhumah ya meninggal itu juga kita pengajian tuh sampai 3 hari karena tamu belum selesai aja gitu. Tapi terus 7 hari, 40 hari gitu nggak ada. Kita beberapa minggu kemudian anak-anak keluarga besar kumpul lagi, pengajian lagi. Tapi kalau dihitung harinya tuh yang nggak pas. Emang tidak secara itu spesifik. untuk menghormati aja lah ya. Ya untuk menghormati mana. Biasanya kan kita 3 hari karena tamu belum selesai. 7 hari itu biasanya ya sama lah kan orang baru mulai biasanya kan betul. Iya ini sih keluarga ini sudah nggak ada. 40 hari itu biasanya sekalian itu selain tadi almarhumnya sudah selesai mengawasi keluarganya, karena biasanya 40 hari itu bagi waris. Kalau di Jawa itu ya, pembagian waris itu dalam 40 hari itu selesai. Jadi selesai 40 hari almarhum rohnya itu, spiritsnya itu bisa tenang meninggalkan keluarganya. Oke. Jadi budaya sudah menyajikan pagar-pagar menarik juga. Gitu sebenarnya. Oke, teman-teman punya pengalaman cukup cheerful diskusi funeralnya ya. Tapi memang menarik ya, banyak culture yang mungkin teman-teman ada yang keluarganya orang Toraja atau apa bisa share di bawah ya. Kalau di kampung saya gini. Ya, kalau di kampung saya gini, terus makanan-makanannya apa, mungkin ada yang lupa gitu ya. Bisa share di bawah. Jangan lupa like
like and subscribe dan nyalakan notifikasi supaya kalau ada video baru bisa dapetin infonya. Ya. Ketemu di Random Jumat berikutnya. Saya Irfan Kateria. Saya Harnas. Terima kasih udah dengerin Random Jumat. Sampai jumpa minggu depan. Bye.